Selamat ulang tahun ke-80 Sintua Berlin Manihuruk TKG. Sungguh luar biasa berkat pengasihan Tuhan Maha Pengasih kepada orang tua kami Sintua Berlin Manihuruk genap berusia 80 tahun, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Dalam kondisi sehat walafiat ayah kami Sintua Berlin Manihuruk TKG, masih dengan penuh sukacita menyantap, surduk dayok binatur, tradisi adat Simalungun yang dibuat adek kami Sintua Lamhot Parulian Manihuruk istri BR Girsang di Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Kami anak, Boru, Parumaen, cucu menyapa mengucapkan selamat ULANAG tahun lewat video virtual. Sungguh luar biasa tak terhingga bagi kami anak-anaknya, bisa diberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami Sintua Berlin Manihuruk 80 tahun Anta BR Damanik 81 tahun. Semoga Tuhan Maha Pengasih memberikan umur panjang kepada kedua orang tua kami ini, hingga bisa menyaksikan anak-anaknya sukses membina rumah tangga dan cucunya berhasil semuanya dalam menggapai pendidikan. Ganjangma umurmu Bapa, AC Adong Hasomanku Mekel, begitu syair sebuah lagu dikutip. Set Berlin Manihuruk, pengawal pekabaran Injil dari pesisir Danau Toba Simalungun. Simalungun, BS Horas TKG. Naha kabar, Horas TKG, apa kabar? Ini dia, mantan pemburu babi hutan kini menjadi pemburu manusia. Itulah sapaan pertama PDT Daniel Saragi, seketika melihat kehadiran Set Berlin Sar Manihuruk pada Sinode Bolon, Sidang Raya, Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS di Sibolangit, Tanah Karo, Sumatera Utara, Sumut 30 tahunan silam. PDT Daniel Saragi, menyapa Set Berlin Manihuruk seakrab itu karena mereka merupakan teman sepermainan dan seangkatan di Desa Pesisir Danau Toba, Desa Haranggaol, Kabupaten Simalungun, Sumut medio tahun 1950 sampai tahun 1960-an. PDT Daniel Saragi, menyapa Set Berlin Manihuruk TKG sebagai singkatan dari tukang gambar tukang foto fotografer. Masa tahun 1970 sampai tahun 1980-an memang, Set Berlin Manihuruk yang tinggal di Desa Haranggaol menjadi tukang gambar fotografer terkenal di pesisir Danau Toba. Ketika itu sebagian besar warga pesisir Danau Toba yang datang ke Pekan 3, Haranggaol menjadi langganan Set Berlin Manihuruk untuk pembuatan pas foto dan foto. Saat itu, Set Berlin Manihuruk yang belajar fotografi di Kota Bandung, Jawa Barat medio tahun 1968 sampai tahun 1969 juga memiliki mobilitas yang tinggi menjadi tukang potret dari kampung ke kampung. Bahkan Set Berlin Manihuruk menjelajah sampai ke Sidikalang menjadi fotografer. Selain itu, Set Berlin Manihuruk juga saat itu terkenal sebagai pemburu babi hutan bersama kelompoknya dari daerah Tigarumbu dan Haranggaol. Wilayah perburuannya juga tidak hanya di sekitar hutan dan gunung, Harangan Pakon Dolok, Haranggaol dan Tigarumbu, tetapi juga ke daerah lain di luar Simalungun. Ingatan PDT Daniel Saragi, terhadap Set Berlin Manihuruk memang sangat kental. Ketika penulis bertemu dengan PDT Daniel Saragi, di GKPS Bangko 20 tahun silam, dia juga langsung menyapa penulis. Diham dosi Berlin Ambia. Hai Itandai Hodo, kamu kenal nggak si Berlin, katanya kepada penulis sembari tertawa. Rupanya PDT Daniel Saragi, setahu penulis yang saat itu memotret acara kegiatan ibadah malam pesta Bapak GKPS Resort Jambi di GKPS Bangko seorang anak Set Berlin Manihuruk. Apresiasi Set Berlin Manihuruk kepada penulis baru-baru ini mengisahkan, PDT Daniel Saragi, mengapresiasi aktivitas pelayanannya karena dia terkenal sebagai pemburu babi hutan dan bisa menjadi pengantar jemaat Porhanger GKPS Hutaimbaru dan perutusan Sinode Bolon GKPS Resort Tonggi. Saat bertemu pada Sinode Bolon di Sibolangit 30 tahunan silam, saya pun langsung memilih satu kamar dengan PDT Daniel Saragi. Setelah itu kami minum tuak mengenang masa silam di Haranggaol, ujarnya.
Set Berlin Manihuruk yang lahir di Desa Haranggaol, tanggal 7 September tahun 1943 memulai aktivitas sebagai guru sekolah minggu di GKPS Hutaim Baru tahun 1983-an. Dia hijrah ke Desa Hutaim Baru setelah meninggalkan profesi sebagai fotografer dan meninggalkan hobi berburu. Setelah lama melayani, Set Berlin Manihuruk pun menjadi pengantar jemaat GKPS Hutaim Baru dan perutusan Sinode Bolon GKPS Resort Tonggi. Selama pelayanannya di GKPS Hutaim Baru dan GKPS Resort Tonggi, Set Berlin Manihuruk memang berkarya secara total. Dia tidak mau setengah hati menjalankan tugas panggilannya. Kendati kadang dengan kantong kosong, Set Berlin Manihuruk tidak segan mengikuti berbagai kegiatan GKPS di GKPS Resort Tongging, Distrik 3 Seribu Dolok hingga ke tingkat pusat GKPS. Set Berlin Manihuruk tidak pernah merasa khawatir kesulitan dalam pelayanan dan perjalanannya di luar Desa Hutaim Baru karena memiliki banyak sahabat mulai dari Desa Hutaim Baru, Haranggaol, Seribu Dolok, Tigarunggu, Pematang Raya, Pematang Siantar bahkan hingga ke Samosir. Sering para kondektur dan sopir mobil Haranggaol, Pematang Siantar dan awak kapal motor di Danau Toba enggan menerima ongkos Set Berlin Manihuruk karena sudah merasa sahabat kental. Seperti istilah lagu Batak, anak Medan, modal pergaulan, boy do mangoluau, modal pergaulan saya bisa hidup, seperti itulah gaya kehidupan Set Berlin Manihuruk. Dia kerap tidak mengkhawatirkan kesulitan uang kantong kendati mobilitasnya tinggi. Dia yakin seluruh sahabat dan adik-adiknya yang sudah sukses di perantauan tetap membantunya menunaikan tugas-tugas pelayannya. Kesaksian menarik tentang aktivitas Set Berlin Manihuruk selama menjadi perutusan Sinode Bolon GKPS Resort Tongging juga diungkapkan adik bungsunya, Set Bonarsius Saragi, SHMH, mantan pengantar jemaat perutusan Sinode Bolon GKPS Bandung. Pada Sinode Bolon GKPS di Balai Bolon GKPS, Kota Pematang Siantar, 25 tahun lalu, Set Bonarsius Saragi Manihuruk yang datang dari Bandung sama-sama mengikuti Sinode Bolon dengan Set Berlin Saragi Manihuruk dari GKPS Hutaim Baru. Sebelum bertemu, Set Bonarsius Saragi Manihuruk menyapa Set Berlin Manihuruk melalui pengeras suara. Mohon perhatian, untuk perutusan Sinode Bolon GKPS Resort Tonggong, Set Berlin Manihuruk dipersilahkan menghadap meja panitia untuk menyelesaikan kewajibannya. Kalau tidak, dimohon segera kembali, kata Set Bonarsius Saragi saat itu. Saat itu, Set Bonarsius Saragi sudah melihat kehadiran abangnya, Set Berlin Manihuruk. Mendengar pemberitahuan itu yang bernada cukup keras namun hanya candaan tersebut, Set Berlin Manihuruk langsung bereaksi spontan bernada agak marah. Age mulak au, biarlah saya pulang, katanya. Melihat reaksi Set Berlin Manihuruk tersebut, Set Bonarsius Saragi dan beberapa orang peserta Sinode Bolon pun langsung tertawa. Lantas Set Berlin Manihuruk pun meminta Set Bonarsius Saragi membayar kewajibannya. Bayar ambia bagianku, bayar kewajiban saya, kata Set Berlin Manihuruk kepada Set Bonarsius Saragi sembari keduanya berpelukan. Kuasai pencak silat. Selama tinggal menetap di Desa Hutaim Baru, Set Berlin Manihuruk yang menikah dengan Anta BR Damanik dari Desa Urumbayu, Tigarunggu, Simalungun, tidak hanya bertani dan melayani di gereja. Dia juga banyak mengurusi kepentingan warga masyarakat di bidang adat, keluarga dan sosial. Bahkan tak jarang Set Berlin Manihuruk juga turun tangan menyelesaikan persoalan warga hingga ke kepolisian di Seribu Dolok. Ke Samosir pun dia dipanggil orang untuk mendamaikan kelompok warga yang berseteru. Saya juga pernah dipanggil keluarga Manihuruk di Sidabagas, Samosir menyelesaikan konflik marga Manihuruk di Sidabagas. Selain itu saya juga sering dipanggil warga Desa Haranggaol menyelesaikan persoalan warga di desa kelahiran saya itu kendati saya sudah pindah ke Desa Hutaim Baru, katanya. Saking seringnya terlibat penyelesaian masalah konflik warga desa, baik secara musyawarah maupun dengan cara gaya represif, julukan TKG tukang gambar, yang dimiliki Set Berlin Manihuruk selama puluhan tahun diubah orang menjadi tukang gimbal TKG. Sampai sekarang pun julukan tersebut melekat dalam diri Set Berlin Manihuruk seperti sapaan PDT Daniel Saragi, sekepadanya.
Set Berlin Manihuruk sering diandalkan orang menyelesaikan perseteruan warga karena sifatnya yang familiar, bersahabat, penuh humor namun memiliki kemampuan bela diri yang cukup. Set Berlin Manihuruk menguasai pencaksilat dan karate. Bahkan Set Berlin Manihuruk pernah menjadi guru karate di desa-desa pesisir Danau Toba era tahun 1982 sampai tahun 1984. Namun dia tidak pernah menonjolkan kemampuan bela dirinya. Dia selalu mengedepankan persahabatan. Hal tersebut diakui seorang pemilik warung nasi dan warung kopi di desa Tongging, Kabupaten Karo, Abjeni Munte. Hebat doa bang, bapamu ai ambia. Anggorohu Tongging mampir hu kodei namuon, ganuk do halak ibayar bana. Royal juga abang, bapak kamu itu. Kalau mampir ke warung saya di Tongging, ini dia bayar semua minuman kawannya di sini, katanya. Ayah 9 orang anak ini mengakui, dia mempelajari pencaksilat bukan untuk adu kekuatan, tetapi hanya demi kesenian. Sedangkan dia mempelajari karate untuk olahraga dan kesehatan. Karena itu pada acara-acara adat, dia sering menampilkan tarian seni pencaksilat. Generasi pelayan. Set Berlin Manihuruk yang merupakan anak laki-laki tertua dari 10 bersaudara pasangan Set Manihuruk Alem RPBR Haloho Alem terpanggil menjadi pelayan gereja di GKPS Hutaimbaru akibat kurangnya generasi para pelayan majelis di desa tersebut. Mencari orang yang mau menjadi majelis, apalagi berkhotbah di GKPS Hutaimbaru masih sulit, termasuk hingga saat ini. Kondisi tersebut membuat Set Berlin Manihuruk yang sudah memasuki usia 75 tahun 2018 lalu tidak diizinkan majelis jemaat pensiun Purna Bakti. Pengamatan penulis di GKPS Hutaimbaru, Desember tahun 2018, Set Berlin Manihuruk masih mengajar sekolah minggu. Kemudian dia juga berkhotbah secara beruntun selama Minggu Advent, Natal hingga Tahun Baru 2019. Yang lebih menarik, pada ibadah perayaan Natal, tanggal 25 Desember tahun 2019. Pada saat itu, seorang sintua penatua pelayan gereja yang seharusnya berkhotbah tidak hadir hingga 15 menit menjelang ibadah dimulai dan para majelis sudah berkumpul di konsistori, ruang persiapan pelayan gereja. Lantas Set Berlin Manihuruk meminta penulis menggantikan. Namun karena penulis baru datang dan tidak sermon, penulis menolaknya. Sejenak, Set Berlin Manihuruk membaca buku bahan khotbah, Boni. Suasana konsistori pun, sudah, mari kita mulai ibadah, katanya. Penulis sempat juga bertanya dalam hati, apakah nanti materi dan pesan utama khotbah Natal tersebut dikuasai Set Berlin Manihuruk karena hanya dibaca sejenak, tak lebih 10 menit. Ketika Set Berlin Manihuruk tampil di podium dengan penuh percaya diri, khotbah Natal pun disampaikannya dengan mantap, singkat dan padat sesuai tema yang termuat dalam Susukara Almanak Buku, Boni, dan Ambilan Pakon Barita. Bila diperhatikan latar belakang pendidikan Set Berlin Manihuruk hanya sebatas sekolah menengah pertama SMP, penulis tak yakin dia bisa berkhotbah sebaik itu. Namun karena memang selama ini Set Berlin Manihuruk sudah terbiasa membaca Alkitab Bible, bahan-bahan khotbah dari majalah GKPS, Ambilan Pakon Barita, dan Boni, penguasaannya mengenai bahan khotbah dan cara penyampaiannya cukup memadai. Selain itu, Set Berlin Manihuruk selama melayani juga cukup rajin sermon hadomuan, rapoat majelis bersama, di GKPS Tongging dan GKPS Haranggaol karena sermon majelis jarang dilaksanakan di GKPS Hutaimbaru. Set Berlin Manihuruk juga termasuk cukup rajin membaca media cetak dan menyimak berita-berita di televisi, sehingga bahasanya cukup mudah dicerna. Selain cukup piawai berkhotbah, Set Berlin Manihuruk juga cukup peduli terhadap ketertiban pengelolaan administrasi, khususnya keuangan gereja. Kepedulian tersebut tak terlepas dari nasihat para pelayan GKPS Hutaimbaru, termasuk ayahnya sendiri, Set Manihuruk Alem pada masa-masa awal pekabaran Injil di desa Hutaimbaru. Saat awal pekabaran Injil di Hutaimbaru tahun-tahun 1950 sampai tahun 1960-an, majelis sering sermon rapat membahas firman Tuhan di rumah. Saat itu saya masih anak-anak.
Saya sering mendengar, bahwa uang gereja jangan dipermain-mainkan. Itu tetap saya pegang sampai sekarang, sehingga saya tetap konsisten agar tertib keuangan di gereja dilakukan, katanya. Tahun ini, tepatnya, Kamis tanggal 7 September tahun 2023, Seth Berlin Manihuruk sudah memasuki usia ke-80. Pengawal, misi pekabaran Injil di desa terpencil pesisir Danau Toba Simalungun tersebut pun sudah saatnya meninggalkan ladang pelayanan. Tugas-tugas pelayanan sudah saatnya diwariskan kepada para majelis generasi muda di GKPS Utai Baru dan GKPS Resort Tongging. Dia berharap para generasi muda GKPS Resort Tongging terus mengasah diri, mendisiplinkan diri dan bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan pelayanan di desa-desa pesisir Danau Toba wilayah Simalungun tersebut. Dikatakan, saat ini dan ke depan tantangan pelayanan di desa-desa terpencil di pesisir Danau Toba Simalungun sangat berat. Partisipasi jemaat mengikuti berbagai kegiatan jemaat masih perlu ditingkatkan. Kemudian kualitas sumber daya perhorja kuria, majelis juga masih perlu dibenahi. Pemberdayaan ekonomi desa juga perlu dilakukan di desa-desa pesisir Danau Toba ini. Hal ini penting agar warga jemaat di desa-desa terpencil ini lebih terpanggil melayani dan bersekutu ketimbang terpengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi digital yang hingga kini sudah menjangkau desa-desa terpencil ini. Kesulian ekonomi warga desa juga perlu mendapat perhatian di daerah perkampungan ini agar kehidupan warga jemaat meningkat, katanya. Penulis Seth Radesman Saragi, anak tertua dari Seth Berlin Manihuruk, tinggal di Jambi. Editor audio oleh Ezer Tupama Manihuruk. Penyunting video Aseng Li Saragi.